Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbis samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan kepada kita segala kebaikan, bimbingan, hidayah untuk senantiasa bersabar dan bersyukur, bersabar atas segala yang kita tidak sukai dan bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini edisi ketiga taklim jelang iftar online yang membahas membedah buku Powerful Ramadan, mengoptimalisasikan ibadah-ibadah sebelum, saat dan setelah Ramadan berlalu, yang ditulis oleh Muhammad Hussein Yaqub, akan membedah halaman 71 sampai halaman 77 tentang 7 tujuan menjalani Ramadan. Muhammad Hussein Yaqub dalam bukunya Powerful Ramadan ini menuliskan 7 tujuan yang sesungguhnya ada 25 jenis tujuan Ramadan, namun 7 saja yang dikutip, yang diringkaskan oleh beliau. Yang pertama adalah tujuan menjalani Ramadan menggelorakan kerinduan hati kepada rahmat Allah. Yang kedua, menghadirkan niat menggapai ampunan Allah. Yang ketiga, ruh dan jiwa kita berambisi terbebas dari neraka. Yang keempat, ruh atau jiwa kita benar-benar berambisi untuk terbebas dari belenggu materi dan syahwat. Yang kelima, tujuan Ramadan adalah menegakkan otoritas Allah dalam dirinya. Yang keenam, tujuan Ramadan adalah menegakkan undang-undang akhlak dalam keseharian. Dan yang ketujuh, tujuannya adalah untuk melatih kita konsisten dalam kebenaran. Sedikit kita uraikan dari 7 tujuan Ramadan dalam buku Powerful Ramadan ini. Tujuan yang pertama yaitu kerinduan hati kepada rahmat Allah. Kita mesti membuat target untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan target ini, Anda pasti akan berharap dan terobsesi untuk meraih rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilul ahadan amaluhul jannah." Tidak ada satupun orang yang masuk surga karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala, "Wala ana." Dan tidak juga saya. Illa ayyataghamadanillahi birrahmati. Melainkan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Hadis muttafaqun alaih
Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Bahkan Rasulullah utusan Allah, kekasih Allah, imam sekalian makhluk, tidak masuk surga kecuali atas rahmat dan kasih sayang Allah yang sejak awal telah dianugerahkannya, dimuliakan, didekatkan. Itulah rahmat yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun juga begitu membutuhkan rahmat Allah, sangat membutuhkan rahmat kasih sayang Allah. Allah memilih Rasulullah untuk menjadi kekasihnya, sayangi, dijaga, dipelihara karena rahmat Allah. Maka ketika hati kita bergejolak mendambakan rahmat Allah, maka insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Terlebih lagi pada setiap malam bulan Ramadan, karena Allah mempunyai rahmat-rahmat yang Dia khususkan untuk hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya ayat-ayat ini adalah satu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Rabb-Nya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, dan memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, dan bagi orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Surat Al-Insan ayat 29 sampai 31. Inilah tujuan pertama dan utama untuk meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah, menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan semua aktivitas Ramadan kita, jadilah kita orang-orang yang benar-benar MPA, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam amal yang sangat rahasia, amal hamba dan Tuhannya. Inilah harus hadir dalam tujuan Ramadan kita. Yang kedua, tujuan Ramadan adalah menghadirkan niat menggapai ampunan Allah. Kita semua sadar bahwa kita hidup penuh dosa, maka kita benar-benar harus menghadirkan niat ingin terampunkan semua dosa itu, apalagi dengan janji di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bersaum pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahalanya, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini harus menjadi niat kita yang besar, ingin terampunkan dosa. Ingin terampunkan dosa menjadi niat besar untuk kita. Dengan syarat kita berpuasa penuh iman dan ihtisaban. Maka ketika ada yang bertanya, apakah perlu menghadirkan niat setiap malam? Iya, penulis menjawab. Tetapi bukan ucapan saya berniat puasa pada hari ini, dalam bulan ini, bulan Ramadan ini, untuk menjauhkan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. Bukan melapalkan niat itu yang dimaksud. Tapi maksud saya adalah, penulis menuliskan, hendaklah hati Anda menghadirkan kesadaran bahwa Anda berpuasa untuk Allah. Mengapa demikian? Karena iman, yakni menyerahkan diri kepada Sang Raja. Ya Rob, Engkau memerintahkan hamba untuk berpuasa, dan sekarang hamba berpuasa karena mengharap pahala dan keridhaan-Mu. Karena setiap amal itu tergantung niatnya, dan salah satu niat yang harus hadir sebagai tujuan Ramadan adalah mengharapkan dihapuskannya semua dosa-dosa dan kita kembali dalam keadaan fitrah di ujung Ramadan nanti.
Yang ketiga, tujuan Ramadan adalah menjadikan ruh kita sangat berambisi terbebas dari neraka. Harus ada pemahaman yang benar mengenai makna pembebasan dari neraka ini. Hendaklah kita menyadari bahwa barangkali saja kita benar-benar termasuk yang mengerjakan amalan penduduk neraka. Para ulama dahulu merasakan takutnya dari neraka. Salah satunya adalah Yunus bin Ubaid, mengorbankan banyak hewan pada hari raya Idul Adha. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya, "Demi Allah, saya tidak melihat, tidak ada satupun diterima dari saya. Demi Allah, saya khawatir bila saya termasuk penduduk neraka." Imam Az-Zahabi pernah berkata dalam kitabnya Asy-Syiar, setiap orang yang tidak khawatir bahwa dirinya akan termasuk penduduk neraka, maka sejatinya ia adalah orang yang tertipu. Pembaca yang budiman, jangan sampai Anda merasa aman dari tipu daya. Terlebih lagi, orang yang banyak mempunyai tipu daya. Waspadalah jika Anda termasuk penduduk neraka sedang Anda tidak menyadarinya. Maka Iblis memberikan saran agar terbebas dari kondisi itu, kita harus benar-benar menggelorakan jiwa untuk terbebas dari neraka itu. Bila pada setiap malam Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, betapa besar kerugian kita bila seluruh malam itu lewat sedangkan kita tidak termasuk mereka yang dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengetahui bahaya neraka dan panas apinya, maka kita akan merasa ringan untuk mempersembahkan amalan-amalan soleh kita agar menjadi sebab terbebasnya kita di neraka itu. Bila kita mengenal dan memahami bahaya neraka, mengetahui bahwa di hadapan kita ada kesempatan untuk terbebas darinya, maka kita akan mengorbankan segala hal yang berharga untuk kebebasan dari neraka itu, dan akan menjadi perhatian Anda selama sebulan penuh. Ya Allah, bebaskanlah diri kami dari neraka. Yang keempat adalah tujuan dari Ramadan, bahwa ruh kita harus berambisi terbebas dari belenggu materi dan tuntutan kemaluan serta perut. Dalam kitab Jadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menulis berkata, puasa adalah junnah dari berbagai penyakit ruh, hati dan fisik. Junnah adalah artinya penjagaan. Jadi dengan puasa lahir batin kita dibebaskan, dan yang paling penting tanamkan ruh jiwa kita ingin benar-benar terbebas dari belenggu materi dan tuntutan syahwat kita. Yang kelima, tujuannya adalah menegakkan otoritas Allah dalam dirinya. Bahwa sebelum Ramadan, semua keinginan kita penuhi. Nafsu makan, ketika mau makan ia makan. Nafsu minum, ketika mau minum ia minum. Bahkan segala ingin keluar dan melakukan segalanya terserah dia. Tapi ketika Ramadan datang, manusia Allah melarangnya untuk memenuhi segala keinginannya. Maka dari itu sebaiknya manusia menghadirkan makna ini, yakni menegakkan otoritas Allah di dalam dirinya. Bahwa tidak ada yang dilakukan kecuali dengan yang Allah perintahkan. Artinya, ia menyadari bahwa dirinya bukan diri ini yang mempunyai hak memerintah, melarang, dan berkuasa, melainkan ia adalah umat yang diperintah tunduk, patuh, taat, dan pasrah kepada Maharaja yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Ramadan sedang membentuk otoritas Allah dalam diri seseorang, dan inilah yang harus kemudian tertanam terus menjadi tujuan yang tetap dijaga. Selalu Allah menjadi yang kita taati, patuhi, karena itulah seharusnya. Dan ketika Ramadan berhasil, maka otoritas Allah dalam diri kita terus terjaga. Yang keenam adalah menegakkan undang-undang akhlak. Kita tahu ketika puasa itu adalah perisai, Rasulullah bersabda,
Maka apabila seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor, bertindak bodoh. Dan bila seorang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, inni shaimun, kami sedang saum, saya sedang saum. Inilah yang dijaga. Dalam kondisi berpuasa, maka akhlak menjadi bukti dari orang-orang yang beriman. Lalu yang terakhir adalah latihan untuk konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling cintai Allah adalah amal yang rutin meskipun sedikit. Bencana bagi amal adalah terputus dan terbengkalai. Di bulan mulia ini jiwa dilatih untuk konsisten menjalankan amal soleh. Sebulan penuh, 30 hari kita puasa, 30 hari kita qiyamul lail, sebulan penuh kita berakrab dengan amal-amal, tadarus, sedekah dan segalanya. Kita sedang dilatih agar tujuan ini benar-benar menjadi orang yang konsisten setelah Ramadan itu berlalu. Demikian takjil edisi ketiga taklim jelang iftar online. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan hati kita untuk menjadikan tujuan Ramadan lebih besar lagi, sehingga semua yang kita lakukan akan sangat ringan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.